Selamat datang di YouTube P2STN IPB. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor IPB University, Profesor Dr. Arif Satria. Yang terhormat PLT Kepala LPPM IPB, Bapak Dr. Ernan Rustiadi. Yang terhormat Kepala P2SDM LPPM IPB, Dr. Amiruddin Saleh. Yang kami banggakan para pembicara, Profesor Dr. Irfan Dwidya Priyambada dan Profesor Dr. Agik Suprayogi, serta moderator dan juga tentunya Ibu Bapak peserta webinar yang kami banggakan. Acara P2SDM bisa seri 1 hari ini tanggal 6 Juni tahun 2020 bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1441 Hijriah akan segera kita mulai. Diawali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Yan Nefri Bahtiar. Pada Bapak Dr. Yan Nefri Bahtiar kami silakan. Terima kasih Bu Nunung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Bapak dan Ibu di berbagai belahan wilayah Indonesia, mari kita awali majelis ilmu ini dengan berdoa, mengharap ridha Allah dan petunjuknya. Silakan Bapak dan Ibu menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafiu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul dengan menggunakan media komunikasi virtual ini dalam satu ikhtiar kegiatan untuk peningkatan kompetensi SDM Indonesia, upaya kontribusi untuk masyarakat dan negeri kami. Karenanya ya Allah, tambahkanlah ilmu bagi kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Rabbana hablana hukman wa alhikna bis-solihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Yan Nefri Bahtiar yang telah memimpin doa. Ibu Bapak hadirin peserta webinar yang kami banggakan. Selanjutnya kita akan simak laporan P2SDM LPPM IPB. Pada yang kami hormati Bapak Dr. Amiruddin Saleh. Bagaimana sebuah perusahaan itu sebagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ibu MC, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Pak Rektor IPB University, Profesor Arif Satria, PLT Kepala LPPM, Pak Ernan, Bapak Ibu para undangan yang dirahmati Allah, juga yang terhormat kepada narasumber kita, Profesor Dr. Irfan Dwidya Priyambada, Direktur Pengabdian kepada Masyarakat UGM, juga yang terhormat Profesor Dr. Agik Suprayogi, Wakil Kepala Bidang Penelitian LPPM IPB University, serta Sekretaris P2SDM dan jajarannya,
peserta webinar kegiatan Milad ke-15 P2SDM, dan para TA, para stakeholder, para mitra, serta hadirin sekalian rahimakumullah. Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu juga saya sampaikan laporan, terutama teman-teman stakeholder, mitra kita, bahwa P2SDM ini adalah salah satu dari 23 pusat di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Kami sendiri bersama tim serta tenaga-tenaga ahli sebanyak 44 orang punya visi untuk menjadi pusat rujukan dalam pengembangan sumber daya manusia profesional di perguruan tinggi, di mana visi ini kami terjemahkan menjadi 5 misi. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya, menjunjung tinggi etika dan moral, serta kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kita. Misi kedua kita adalah mengembangkan program-program pengkajian yang berkaitan dengan kinerja sumber daya manusia. Yang ketiga, mengembangkan program-program pelatihan yang berbasis kompetensi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup bagi masyarakat luas. Misi keempat kita adalah mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada hasil-hasil penelitian yang relevan dengan need-nya masyarakat melalui diseminasi teknologi. Misi terakhir yaitu mengembangkan media-media informasi guna mendukung peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam rangka teknologi tepat guna bagi berbagai TIK ini sendiri. Kami dalam menjalankan 5 misi ini membangun struktur organisasi, ada 4 divisi, di mana misi tadi melahirkan program-program pusat dengan 4 divisi dan beberapa tim gugus layanan. Kita memiliki pertama adalah divisi pengkajian dan advokasi kebijakan sumber daya manusia. Kemudian divisi kedua adalah pendampingan dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan diseminasi teknologi. Kemudian kita juga ada pengembangan sistem informasi dan sumber daya manusia, serta kita juga melakukan kegiatan-kegiatan penjaminan mutu dalam diseminasi teknologi itu sendiri. Dan yang terakhir kita memiliki pengembangan sistem informasi SDM. Saat ini kami sudah memiliki online untuk membangun kegiatan-kegiatan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sudah banyak membangun kerjasama. Alhamdulillah di bawah Pak Arief kita sudah membangun beberapa surat MOU, SPK untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya di perguruan tinggi, terutama untuk mutu-mutu tenaga pendidik, untuk membangun kegiatan pengajaran yang baik, serta memiliki riset-riset bermutu. Salah satu misalnya kami membangun pembinaan pada Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang hampir 2 tahun kemarin sudah dibangun MOU-nya sama Pak Rektor. Nah, tahun ini kami mendapat informasi 2 hari kemarin masuk dalam peringkat 30 kampus terbaik di Jawa Barat.
Nah, jadi ada beberapa catatan-catatan kami yang nanti ada harusnya di PowerPoint ini, tapi saya nggak lihat PowerPoint-nya. Mudah-mudahan Pak Ajat bisa menampilkan apa-apa kegiatan yang sudah kita lakukan selama 2,5 tahun ini, termasuk juga riset yang dibawa Profesor Agi, bahwa kami juga melakukan penguatan kelembagaan, penguatan mutu SDM, lewat dengan Profesor Mulatno, misalnya inovasi SPR, Sekolah Peternakan Rakyat, dan inovasi CAP, ada kelembagaan komunitas estate padi. Alhamdulillah atas restu Ketua LPPM dan Profesor Agi, kita akan membangun kerjasama dengan LIPI untuk membangun ada 3 tempat yang kita sepakati untuk mendiseminasikan CAP kita sebagai suatu inovasi kelembagaan. Insya Allah di tahun 2020 ini sendiri dengan diketuai oleh Profesor Edi Santoso, kita akan melakukan kegiatan-kegiatan PI yang melibatkan ada sekitar 8 topik penelitian itu sendiri. Nanti mudah-mudahan Pak Agi bisa memberikan respon yang lebih. Saya kira banyak sekali hal-hal yang kami juga ingin lakukan. Kami sudah mulai mengembangkan, ada program pemberdayaan kami yang namanya Posdaya, bekerja sama dengan Profesor Hayono Suyono dulunya, tapi sekarang kita sudah bisa mandiri karena kita membangun dana sendiri. Kita membangun namanya Kampus Desa. Nah, insya Allah di acara Milad P2STM hari ini, dalam bulan ini, kita juga akan melakukan Kampus Desa ke-53. Jadi maksud kami kampus desa itu adalah kelembagaan yang dilakukan di desa dan masyarakat belajar di desa, langsung melakukan suatu metode demonstrasi cara bagaimana menghasilkan suatu inovasi yang dari IPB yang bisa diaplikasikan. Nah, kita alhamdulillah sudah ada respon dari Pak Wali. Pak Wali Kota akan ikut berkontribusi di UDS Milad kita di hari Rabu minggu depan. Nah, beliau akan menjadi salah satu narasumber juga. Nah, ini kami juga sudah membangun suatu model kelembagaan sebagai suatu inovasi yang mudah-mudahan bisa kita bangun sementara ini, bahwa masyarakat yang butuh dia menghubungi institusi seperti kita IPB dan nanti LPPM bersama P2SDM akan merespon pembelajaran yang kita datang ke lokasi petani, peternak, nelayan kita. Nah, ini sudah kami lakukan, kami sudah melakukan yang ke-53 untuk Milad hari ini. Dan kemarin Pak Arief sudah juga memberikan suatu deklarasi di Kabupaten, dari salah satu desa di Kabupaten Bogor kita. Karena maunya Pak Rektor bahwa kita janganlah menjadi perguruan tinggi yang menara gading, dari jauh kelihatan cantik, menarik, tapi tidak memberikan kegunaan bagi rakyat itu sendiri. Nah, jadi kami disupport oleh Pak Rektor supaya kita lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang langsung menyentuh daripada pendapatan, penghasilan, dan memuaskan usaha mereka dalam berbisnis di dalam keluarganya, dalam kelompoknya, secara berjamaah yang syar'i, sehingga memberikan suatu nilai tambah. Sehingga ada beberapa pembinaan kami, misalnya di Jawa Timur itu sendiri dengan melakukan kegiatan-kegiatan bersama Pak Mulatno, melakukan suatu kegiatan SPR, itu banyak sekali peternak yang tidak saja bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, tapi sudah mengajak keluarganya untuk pergi haji. Nah, saya kira banyak sekali hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan kami akan introspeksi di Milad ke-15 tahun ini. Banyak sesepuh juga saya lihat yang hadir hari ini, yang berkontribusi juga dengan aktivitas-aktivitas IPB dan P2SDM. Kami sangat supporting dan sangat memberikan wadah untuk kita sama-sama membantu masyarakat ini sendiri. Sehingga warna IPB bisa dirasakan juga oleh masyarakat-masyarakat di daerah-daerah marginal. Pedesaan itu sendiri. Saya kira itu pengantar saya. Ya. Hari kata para hadirin yang dirahmati Allah, saya cukupkan sambutan ini atas perhatian dan kerjasamanya sangat besar. Kami ucapkan terima kasih
dan mudah-mudahan mendapat supporting dan berkah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Pak Rektor, mudah-mudahan Pak Rektor sudah ada dalam biner ini. Mohon Profesor Dr. Insinyur Arif Satria berkenan membuka acara kegiatan biner kita dalam acara kegiatan selama 3 minggu di bulan Juni ini sendiri, merayakan kelahiran P2SDM ini sendiri, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat IPB University. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Amiruddin Saleh selaku Kepala P2SDM LPPM IPB. Baik Ibu Bapak yang kami muliakan, selanjutnya kita akan simak sambutan PLT Kepala LPPM IPB. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Ernan Rustiadi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ernan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami hormati Bapak Rektor, para narasumber, Prof. Agik, Pak Irfan, Kepala P2SDM IPB, Pak Amiruddin, dan seluruh keluarga besar Pusat Studi Sumber Daya Manusia IPB. Saya rasa saya tidak perlu berpanjang lebar, hanya ingin meng-highlight bahwa di periode pemerintahan Jokowi saat ini, sebagaimana tertulis di dalam RPJMN, periode sekarang adalah periode sumber daya manusia. Dan kami berharap P2SDM bisa mengambil peran signifikan, ya, membawa nama baik IPB, berkontribusi besar dalam pemikiran, dalam kiprah di masyarakat terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Terutama sumber daya manusia yang terkait dengan agromaritim, ya, sebagaimana itu adalah visi IPB kita, ya, sebagaimana tertulis di dalam Rensra dan juga perencanaan jangka panjang IPB. Tadi saya sudah mendengar laporan Pak Kepala bagaimana kiprah IPB dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang agromaritim, tadi peternakan, ya, nanti juga mungkin di dunia kemaritiman, ya, agromaritim dalam arti luas. Dan karena 35% tenaga kerja Indonesia masih merupakan tenaga kerja yang bergelut di bidang pertanian on-farm, ya, dan belum lagi ada sekitar 10%, ya, sumber daya manusia yang bergelut di bidang agroindustri, ya, dan belum lagi kalau kita menghitung sisi hilirnya, sektor-sektor agro-services, ya, terkait dengan agromaritim. Dan ini adalah sumber manusia terbesar di negeri ini, ya. Kita berharap IPB, P2SDM bersama pemerintah bisa terus berkiprah, ya, di dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Sekali lagi, selamat berulang tahun, semoga terus maju dan maju bersama IPB. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ernan Rustiadi, PLT Kepala LPPM IPB. Hadirin yang kami banggakan, sejenak kita akan dengar satu persembahan lagu berjudul Kampus Terbaik yang diciptakan oleh Profesor Dr. Arif Satria. Selamat mendengarkan. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri.
untuk dunia, umat manusia, dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia, dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Terus berpacu dalam keunggulan, lincah pembelajaran untuk kehidupan. Inilah semangat baru, tekad raih kesempatan, wujudkan kampus terbaik selamanya. Dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Kampus terbaik, karya Profesor Dr. Arif Satria. Beri yang terbaik untuk negeri, untuk dunia, untuk manusia, dan alam semesta. Baik Ibu Bapak peserta webinar yang kami muliakan, alhamdulillah telah bergabung bersama kita Rektor IPB University Profesor Dr. Arif Satria. Karenanya mohon berkenan sekaligus kepada beliau untuk menyampaikan open speech pada acara kita pagi ini. Pada yang terhormat Profesor Dr. Arif Satria, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PLT Kepala PPM, P2SDM, serta hadirin sekalian. Terima kasih. Kita sudah bisa berkumpul kembali dalam acara webinar tentang bagaimana research dan community outreach di masa pandemi ini. Dan saya juga tadi baru tahu lagunya diputar.
Tapi lagu sebenarnya isi sambutan singkat saya sebenarnya ada di lagu semua liriknya itu. Intinya apa? Intinya adalah bahwa inovasi-inovasi harus terus kita hasilkan sebagai bagian dari kita ini menjadi pembelajar. Jadi menjadi para pembelajar menurut saya sangat penting sekali karena kita dianugerahi akal yang harus kita manfaatkan dan pembelajar ini yang kira-kira punya peluang besar untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan. Nah, adaptasi terhadap perubahan itu bisa hadir dengan berbagai upaya. Salah satunya adalah inovasi-inovasi yang ada. Jadi inovasi-inovasi ini menurut saya sangat penting, ya. Kok suaranya mati sih? Aduh. Maaf, benar ini kesentuh. Jadi kembali saya tadi sampaikan bahwa dengan kemampuan kita sebagai pembelajar maka akan muncul inovasi-inovasi yang baik dan inovasi-inovasi itu merupakan solusi untuk bisa menyelesaikan masalah. Namun demikian sebenarnya tidak hanya sekedar inovasi, tapi kepakaran-kepakaran kita ini saatnya kita kerahkan untuk bisa menginspirasi publik. Kita sudah punya tips-tips pakar dan saya yakin P2SDM juga punya tips-tips yang bisa kita tebar, bisa kita sampaikan kepada publik. Agar apa? Agar publik terinspirasi. Karena di masa krisis seperti sekarang ini, perlu dibangun aura yang penuh dengan optimisme, dan optimisme itu akan muncul kalau semakin banyak inspirasi yang kita tebar. Nah, perguruan tinggi adalah entitas yang memang memiliki pengetahuan sebagai sumber-sumber inspirasi. Oleh karena itu, saya selalu menghimbau pada para dosen, para peneliti, untuk membuat tips-tips yang mudah dipahami oleh publik. Agar apa? Agar bisa membuat publik makin menambah pengetahuannya. Semakin nambah pengetahuannya, added value-nya, dan kemudian semakin bisa juga membawa nama institusi kita sebagai bagian dari masyarakat yang di mana kita harus berperan. Itulah sebenarnya hakikat kita sebagai manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita harus selalu memberi manfaat untuk orang lain. Selalu memberi manfaat itu tentu manfaat-manfaat yang tidak semata material, tapi juga manfaat-manfaat non-material. Salah satu tadi berupa ilmu, berupa pengetahuan, berupa inspirasi, berupa semangat, berupa apapun. Karena saat ini kita tidak bisa menghadapi krisis hanya berbasis pada kemampuan kita meratapi keadaan, ya. Tapi kita harus keluar dengan harapan-harapan baru. Jadi ratapan harus kita tinggalkan, tapi harapan harus kita munculkan. Dengan harapan yang ada ini, kita akan bisa optimis. Dan kalau orang-orang optimis, orang punya percaya diri, kemudian punya mental sebagai pembelajar, dan punya motif untuk mencari memberi yang terbaik untuk orang lain, saya yakin itu akan bisa muncul sebuah gagasan, sebuah pemikiran, sebuah inovasi yang bisa memberikan solusi. Nah, begitu pula P2SDM, ya memang tugasnya upgrade SDM, ini punya tugas untuk bisa menghasilkan riset-riset dan juga community outreach, ya, community service kepada masyarakat untuk membangun optimisme di kalangan masyarakat. Jadi masyarakat dan mengedukasi masyarakat, karena saat ini ketika krisis, taruhannya adalah sejauh mana peran lembaga-lembaga yang memiliki pengetahuan. Jadi lembaga tidak hanya kampus, lembaga apapun yang punya pengetahuan. Saatnya pengetahuan itu di-share, pengetahuan itu ditebar, pengetahuan itu diamalkan untuk apa? Untuk bisa menambah masyarakat semakin educated. Jadi sebenarnya krisis ini membawa dampak yang luar biasa, membawa dampak karena hampir semua orang sekarang semakin tahu, semakin belajar, dan semakin banyak pengetahuan yang diterima. Dalam bahasa yang singkat kata adalah masyarakat semakin pintar dengan adanya krisis ini. Karena orang kemudian semakin banyak yang terus menebar pengetahuan, ilmu, dan juga inspirasi. Nah, jadi sebagai penutup, IPB punya moto bahwa yang namanya inovasi-inovasi yang menginspirasi ini adalah sebuah modal bagi kita untuk bisa membuat perubahan yang ada. Namun itu bisa kita capai kalau kita punya integriti yang baik. Sehingga moto IPB adalah inspiring innovation with integrity.
Karena dengan integritas yang bagus, maka kita akan bisa dipercaya. Kalau kita bisa dipercaya, maka kita akan mudah untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Dengan kita sering bekerja sama dan berkolaborasi, maka semakin banyak kita menghasilkan inovasi. Dengan semakin banyak inovasi, maka kita semakin mudah untuk menginspirasi. Nah, jadi inspirasi-inspirasi yang kita tebar tentu berbasis pada inovasi-inovasi kita, dan inovasi itu berbasis pada integriti kita. Semoga 3 kata kunci itu, integriti, inovasi, dan inspirasi, menjadi ciri semua orang IPB, sehingga orang-orang IPB adalah khairun nas, yang terus memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih, selamat berbincang-bincang dan seminar pada hari ini. Selamat Pak Amir, dan juga Pak Cito, dan kawan-kawan PPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Arif Satria, Rektor IPB University. Ibu Bapak hadirin peserta webinar yang kami muliakan, tiba saatnya kita ikuti bersama Bincang Santai P2SDM Seri 1 yang mengambil tema HR, Strategic Formulation in Research and Community Service during a Pandemic COVID-19 yang akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Ratri Viryanita dengan pembicara Profesor Irfan Dwidya Pridyambada selaku Direktur Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada dan Profesor Dr. Agik Suprayogi, Wakil Kepala Bidang Penelitian LPPM IPB. Karenanya, kepada yang kami hormati, Ibu Dr. Ratri Viryanita, kami silakan. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Nunung. Apakah suara saya sudah jelas? Jelas, Mbak. Jelas, bagus. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Nunung atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita sampai pada acara inti dari P2SDM Bisa Bincang Santai series yang pertama dengan tema Human Resources Strategic Formulation in Research and Community Services during Pandemic COVID-19 dalam rangka memperingati 15 tahun P2SDM IPB. Selamat ulang tahun P2SDM IPB yang ke-15, usia remaja, baru masuk SMA, masa di mana remaja mengalami kebingungan dan mencari arah menghadapi perubahan. Semoga P2SDM IPB senantiasa menemukan arah pengembangan dan semakin sukses berkiprah ke depannya dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam situasi saat ini menghadapi pandemi COVID-19 yang mengharuskan physical distancing dan batasan-batasan lainnya, sehingga harapannya hal tersebut tidak membuat P2SDM dan kita semua kehilangan arah atau menghalangi kita untuk tetap memberikan kontribusi kepada masyarakat luas, baik dalam bentuk penelitian maupun pemberdayaan masyarakat. Nah, bagaimana formulasi strategi dalam melakukan penelitian dan pemberdayaan masyarakat? Kita dengarkan pencerahan dari para narasumber Profesor Dr. Irfan, Pak Profesor Dr. Hewan Agik. Teknis pelaksanaan diskusi ini saya akan memberikan kesempatan pada Bapak Profesor Agik Suprayogi, Magister Science of Agriculture, dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Pada saat kedua narasumber menyampaikan makalahnya, mohon berkenan Bapak dan Ibu mematikan mute atau mic, mematikan mic
dan nanti pada saat diskusi Bapak dan Ibu bisa memberi tanda angkat tangan atau bisa juga saya memberikan kesempatan kepada Bapak. Saya akan membacakan riwayat singkat beliau menjabat sebagai Direktur Pengabdian kepada Masyarakat UGM sejak 2015, sarjana dari Universitas Gadjah Mada pada 1986, kemudian meraih gelar master dari Osaka University Jepang pada 1992 dan gelar doktor dari Osaka University Jepang pada 1996. Kepada Bapak Profesor Irfan Dwidia Prijambada, disilakan untuk memberikan presentasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada P2 SDM IPB yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk share apa yang kami lakukan. Pertama, saya ucapkan selamat ulang tahun. Semoga semakin jaya, semakin berkarya. Saya ingin share kegiatan kami di pengabdian kepada masyarakat UGM pada saat menghadapi pandemi ini. Nah, kita tahu bahwa 14 Maret tahun 2020 pemerintah menetapkan bencana nasional dan kemudian reaksi masyarakat luar biasa. Satu, lockdown di mana-mana, kampung Palang, orang luar tidak bisa masuk ke kampung. Kemudian terjadi rush untuk membeli masker. Ada juga tiap kampung mau masuk kampung kita ditembak dengan termometer gun termometer. Seringkali ngaco juga. Kemudian masuk kampung disemprot dengan antiseptik. Nah, kemudian hand sanitizer. Rush sampai kemudian masker hilang dari peredaran, hand sanitizer habis hilang dari peredaran. Nah, inilah yang terjadi setelah pemerintah menyatakan bahwa coronavirus ini adalah bencana nasional. Tentu akibatnya luar biasa. Perdagangan, pedagang-pedagang kecil tidak bisa masuk. Orang menjadi panik. Sementara di sisi yang lain ada yang ekstrim panik. Ada sisi yang lain ekstrim, acuh tak acuh. Maka kami pertama kali yang kami lakukan, tindakan kami lakukan menyebarkan leaflet seperti ini ke pasar-pasar. Kapan ke pasarnya? Pada saat mereka belum ramai. Jadi habis sholat subuh, tim bersama mahasiswa-mahasiswa sukarelawan pergi ke pasar-pasar untuk memberikan leaflet ini sambil memberikan pengetahuan, penyebaran pengetahuan dalam bahasa lokal, bahasa Jawa. Kenapa? Yang sering muncul sekarang dari pihak pemerintah adalah bahasa-bahasa asing yang sulit dimengerti. Lockdown, mereka tidak paham lockdown. Kemudian social distancing, yang sekarang diubah menjadi physical distancing. Juga sama, apa itu? Droplet kemudian muncul. Kami sudah bahasakan itu menjadi bahasa yang sederhana saja. Dalam bahasa Jawa, ojo kemruyu, jangan berdesak-desakan. Kalau batuk ditutupi dengan cara yang benar. Sering-sering cuci tangan. Nah, ini aku ojo lali pijik tangan. Itulah yang kami buat. Kemudian tidak hanya itu, kami juga bahkan membuat mobil penerangan. Seperti pada zaman Orde Baru dulu, mobil penerangan. Ini kami buat dan beredar berkeliling ke desa-desa, ke pasar-pasar. Seperti ini. Coba saya mohon maaf, ini saya share sebentar. Ini yang kami lakukan di awal-awal pada saat pandemi dulu. Kemudian, kenapa lama sekali ini tidak mulai-mulai. Kemudian kami juga membuat buku saku Desa Tangguh yang disebarkan oleh para mahasiswa. Sebelum itu, selain berkeliling menggunakan mobil
kampanye ini, kami juga mendatangi kampung-kampung, yaitu mengundang mereka. Mohon maaf kalau UGM bisa memberikan pencerahan kepada kami tentang COVID ini, maka kami datangi ke desa-desa, kampung-kampung, dari saya bersama tim. Kenapa? Umumnya masyarakat ini memahami COVID itu berdasarkan informasi yang tidak benar yang mereka dapatkan dari WA, dari YouTube yang kadang-kadang tidak tersaring. Misalnya saja mereka melihat polisi menyemprot jalan-jalan, maka dicontoh jalan-jalan di kampung disemproti. Nah, ketika disemprot itulah itu pemborosan. Nah, kami sampaikan ini tidak ada manfaatnya. Tapi seringkali ada diskusi, tapi itu membuat kami marem, Pak. Mantap rasanya kalau sudah disemprot. Oh, ya sudah, kalau memang mantap, jalankan saja. Tapi perlu tidak? Ya, kalau ditanya perlu tidaknya, tidak perlu. Tapi harga kemantapan kan mahal. Nah, inilah kemudian, ini dari diskusi itu memunculkan kesadaran bahwa sebetulnya bukan itu yang harus dilakukan. Nah, maka kami pun kemudian mereka minta, kami diberi Pak pedoman. Nah, kami membuat buku saku Desa Tangguh COVID-19. Ini sekarang buku ini sudah diterjemahkan dalam 10 bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Bali, hingga ke Papua. Nah, inilah yang kemudian masuk. Siapa yang menyebarkan? Selain dosen, juga mahasiswa. Mahasiswa kami bukan kami kirimkan datang ke desa, tapi juga mereka mengenal. Satu kali kami sudah berikan nomornya Pak Camat, hingga kepada RW, RT, ke Satgasnya, maka kami membuat penyebaran ini, yang menjadi bagian dari KKN, untuk mengajarkan, memberikan informasi yang benar tentang COVID-19 ini kepada masyarakat, melalui KKN, sekarang KKN daring. Ini yang kemudian diapresiasi oleh Jakarta Post pada tanggal 26 Mei, dari KKN sekarang berjalan online karena ada pandemi. Tapi di sana disebutkan bagaimana manfaatnya dirasakan baik oleh mahasiswa maupun oleh masyarakat. Nah, setelah memberikan langkah pertama, memberikan penjelasan tentang yang benar, informasi yang benar tentang COVID, kami juga melakukan tanggapan kepada permintaan masyarakat. Hilangnya hand sanitizer kita jawab dengan membuat hand sanitizer, dan kami bagikan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di pasar untuk mereka sambil memberikan edukasi cuci tangan, kalau tidak bisa cuci tangan dengan hand sanitizer. Kemudian kami ajak mereka memakai masker, tidak perlu berebut masker N95 atau masker untuk surgical masker, tapi cukup masker kain. Kalau perlu di dalamnya diberi 2 lapis tisu. Nah, mulailah kemudian. Juga ada permintaan. Kami ini yang ada di garis depan berhadapan dengan pasien atau orang yang mungkin terpapar tanpa perlindungan. Maka kami menjawab dengan pengadaan, membuat APD, alat pelindung diri. Mereka juga membutuhkan yang namanya face shield. Maka dengan alat 3D printer yang kami mulai, kantor saya ini ruang sidangnya berubah menjadi pusat produksi face shield yang pertama. Sekarang kami sudah membuatnya jadi cetakan. Kalau dengan face shield itu kami hanya bisa membuat sekitar 20 per hari, dengan cetakan ini 1000 per hari bisa dibuat. Dan kami edarkan ke berbagai fasilitas kesehatan, terutama fasilitas kesehatan primer, yaitu puskesmas dan puskesmas pembantu. Berikutnya ini adalah beberapa hal yang sudah kami distribusikan per informasi 19 Mei. Jadi kami menyebarkannya hampir ke seluruh Indonesia, terutama kepada institusi-institusi kesehatan, pelayanan kesehatan di tingkat pertama. Juga ini beberapa item yang kami distribusikan. Tentu prinsip kami yang pertama adalah saudara. Saudaranya siapa? Ya kami di dalam Universitas Gadjah Mada plus yang minta dari alumni-alumni. Yang kedua adalah tetangga dekat Sleman. Setelah tetangga dekat agak menjauh DIY, kemudian Jateng sampai ke seluruh Indonesia. Beberapa tanggapan masyarakat, misalnya saja permintaan masyarakat membuat tempat cuci di pinggir-pinggir jalan. Maka kami sediakan tempat-tempat cuci
memberikan contoh saja, membuat tempat cuci yang portable, ya, movable di pinggir-pinggir jalan. Juga beberapa rumah sakit meminta swab chamber. Nah, ini kami berikan swab chamber. Nah, sekarang kami diminta untuk membuat alat atau device untuk analisis cepat setara dengan PCR. Nah, kami sudah membuat risetnya, dulunya digunakan untuk virus tanaman, kami ubah sekarang sama-sama virusnya. Virusnya pun virus DNA, RNA sama, ini virus RNA. Tapi pengalaman kami dulu di tanaman ini adalah untuk manusia. Kami coba, sudah jadi RT lab, tetapi kita punya kendala yaitu perizinan. Kami sedang mengurus perizinannya. Nah, itu tanggapan-tanggapan. Tapi kemudian kami juga perlu memperkenalkan alternatif produksi. Misalnya ini Bu Nungki yang adalah pengusaha batik, kreatif batik di Jogja, dia memberikan keluhan. Kami kolaps, Pak. Usaha saya kolaps betul. Kemudian kami memberikan alternatif. Kenapa tidak memproduksi APD? APD yang kami kirimkan kepada yang meminta tadi berasal dari usahanya Bu Nungki dari kreatif batik ini. Yang semula membuat baju, sekarang membuat APD. Juga, mohon maaf, juga kemudian kami minta mengubah dari batiknya jadi dari kain baju menjadi masker, membuat masker kain. Dan kami sosialisasikan bahwa tidak perlu maskernya N95, tidak perlu maskernya surgery mask, cukup dengan masker kain. Nah, inilah kemudian mulailah budaya memproduksi ini beralih dari produksi pakaian, produksi batik menjadi APD. Sekarang juga membuat shoes cover yang untuk menutup sepatu bagi unit-unit pelayanan kesehatan di tingkat pertama. Jadi kita ubah. Mereka belum punya ide itu. Nah, kita lah yang tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Satria, kita yang memberikan inovasi, kita memberikan ide, diubah saja, Bu. Nah, ini berjalan. Kami juga memperkenalkan budaya berjualan baru. Kalau dulu berjualan di pasar-pasar, pasarnya tutup. Berjualan berkeliling kampung-kampung, kampungnya ditutup. Maka sekarang muncullah kemudian ide memanfaatkan WA, WhatsApp untuk berjualan. Siapa yang memulai dari kampus lewat mahasiswa KKN-nya, kemudian kita ajari mereka. Ini misalnya Pak Hadi, ini membuat mercon daging sapi, ayam kampung, rica-rica ayam kampung, saus tiram, untuk dijual lewat WA. Juga demikian ini Pak Soleh Ayam, ini saya sebutnya Pak Soleh Ayam karena dia jualan ayam. Mari kita membantu ekonomi rakyat, 3 ekor 100.000. Nah, seperti inilah. Ini kemudian disambut oleh teman-teman di komunitas. Muncullah sekarang Ikas Manca, ini ada satu komunitas teman-teman SMA yang berjualan lewat WA juga. Sonjo, ini Sambatan Jogja, itu juga sama. Mereka kemudian menyebarkan informasi perdagangan lewat WA. Beberapa teman melanjutkannya dengan mengubahnya menjadi suatu gerakan dari sekolah vokasi UGM membuat pasar online UMKM yang dijual macam-macam. Ada mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai hal-hal yang lain yang dikerjakan oleh UMKM. Kemudian contoh oleh pemerintah daerah Sleman, cara belanja online. Kontak penjualnya, pesan belanjaan, diantar, bayar di tempat. Ini budaya baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh para pedagang maupun kita konsumennya. Dicambut lagi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sleman, ikan segar, dia jualkan. Nah, ini kemudian ditambahi lagi, sekarang di pasar-pasar di Kabupaten Sleman, sudah dicontoh juga sampai ke Kabupaten Bantul, di DIY, ini ada pasar sambil legi yang jualan siapa saja, HP-nya berapa, jualan apa. Jadi orang tidak perlu masuk ke pasar. Jadi mereka bisa dari luar difoto, besok tinggal pesan, dikirimkan oleh pedagang-pedagang ini. Jadi kita sedang membuat budaya baru dalam berjualan. Dan ini sekarang sudah menyebar. Memperkenalkan juga budaya produksi baru, yang semula menjual ungkep dijual di pinggir jalan, mereka mengeluh juga. Wah, sekarang nggak bisa jualan, Pak. Turun sekali omsetnya, tinggal 10%. Bagaimana bisa hidup? Kami ajari. Ayo, Pak, dikemas sekarang. Jadi plastik, di plastik ini. Uyuh ungkep. Meskipun belum sempurna. Tapi ini semua sudah lumayan. Belum sempurnanya di mana? Coba Bapak bisa lihat di sini. Tidak ada yang memproduksi siapa. Saya tanya, Pak Soleh itu siapa yang buat?
puyuh ungkepnya? Saya. Nah, gimana taunya? Loh, saya yang buat. Yang ngerjakan siapa? Ya saya sendiri. Di mana taunya di sini puyuh ungkep? Nama Pak Soleh tidak ada, nomor WA-nya tidak ada. Nah, ini juga budaya baru. Mereka jangan gagap juga. Nah, kita cari. Ini sederhana juga. Dalam cawan plastik, ada saus tiram, cumi saus tiram, belut mercon, kemudian udang saus tiram. Ini budaya baru yang kita bisa ajarkan kepada masyarakat lewat membuat saja tutorial. Anak-anak mahasiswa pintar buat tutorial. Maka itulah tadi kita membuat budaya baru, disebarkan, baik dosennya yang membuat, mahasiswa menyebarkannya, dan kemudian ini berlanjut sampai sekarang mungkin yang terakhir mungkin Bapak bisa cari pedagang gudeg di DIY di Jogja. Sekarang kalau jualan gudeg dia pakai masker dengan face shield. Para pembelinya pun dia minta pakai masker untuk menghadapi wabah ini. Jadi inilah yang kami lakukan, yang kemudian berharap bahwa ini akan memberikan budaya baru, baik dalam berdagang, budaya baru dalam memproduksi, yang kita bisa lanjutkan. Kami sekarang sedang membantu masyarakat produsen petani bawang yang kecil-kecil. Istri saya pun mengeluh, kalau bawang lokal ini kecil-kecil, Pak. Nah, karena kecil-kecil sulit bersaing dengan bawang impor yang besar-besar. Bawang cutting ini kan kecil-kecil. Kita ubah jadi bubuk bawang putih. Nah, ini sedang kami, alatnya sudah ada, kami sedang sebarkan ini melalui anak-anak KKN. Kami sudah mulai ber-KKN online sejak pada bulan Maret. Berawal dari 60 mahasiswa menjadi 360 mahasiswa, insya Allah ke depan akan lebih banyak lagi. Dan demikianlah sharing dari kami, dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Irfan. Ya, baik, terima kasih Profesor Irfan atas paparannya. Bapak tadi menyampaikan bahwa sejak COVID-19 mewabah, UGM tetap kepada masyarakat tentang COVID-19. Yang disebarluaskan oleh dosen maupun mahasiswa yang terintegrasi dalam kegiatan KKN daring. Pengajaran tentang pembuatan hand sanitizer, masker, face shield, pencuci tangan di pinggir jalan, lalu membangun budaya baru, yaitu penjualan baru melalui WA dan produksi baru. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Profesor Irfan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari P2SDM IPB.